Teman sekelas lama dalam sekejap mata. Cium, cium. Cium, cium. Jadi ini yang kau sebut bersosialisasi. Suyue. Suyue. Dengarkan aku ini, tidak seperti yang kamu pikirkan. Jika bukan seperti yang kupikirkan, lalu apa itu? Bukankah kau menikmati, mencium, dan memeluknya? Dia didorong oleh seseorang. Aku hanya membantunya berdiri. Lagi pula kamu juga melihatnya. Dia yang menciumku lebih dulu. Semua orang saling dorong. Mereka hanya bercanda. Kenapa kamu marah? Mereka hanya main-main sembarangan. Itu karena mereka tidak tahu kau sudah menikah. Atau kau sudah lupa diri. Aku sudah mengatakannya. Aku hanya memintanya merekomendasikanku untuk pekerjaan. Hanya untuk mencari pekerjaan yang bagus. Bukankah semua orang hanya ikut bermain untuk acara ini? Pekerjaan macam apa yang menuntut? Seorang pria mengorbankan integritasnya. Memamerkan kemesraan di depan orang lain. Apa maksudmu dengan itu? Kamu seorang ibu rumah tangga. Bantuan apa yang bisa kamu tawarkan? Siapa lagi yang bisa membantuku selain Shen Qingyao? Aku hanya ingin keluarga ini hidup sedikit lebih baik. Apakah aku salah? Sekarang Shen Qingyao bisa membantuku mengubah hidupku jadi kenapa? Jadi, kau pikir hanya Shen Qingyao saja yang bisa memberimu segalanya? Tepat sekali. Hanya Shen Qingyao. Suyu, dari mana saja kamu? Kenapa ponselnya belum diantar juga? Berapa lama lagi kamu mau aku menunggu? Pergi cari siapapun yang kau mau. Jangan datang mencariku lagi. Kenapa kamu membentak ibuku? Apakah begitu cara menantu perempuan bersikap? Apakah kamu mengerti bakti kepada orang tua? Bakti, kau bicara padaku tentang bakti. Selama bertahun-tahun, makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi ibumu. Mana yang tidak kurus? Aku menoleransi segalanya. Tidak peduli betapa tidak menyenangkannya kata-katanya. Aku tidak pernah sekalipun membantahnya. Dengan cara, apalagi kau ingin aku menunjukkan bakti? Suyue, apakah kamu sekarang merasa sangat dirugikan? Kamu yang tidak punya pekerjaan, ibu rumah tangga yang tidak kompeten sepertimu. Apa salahnya ibuku mengatakan beberapa hal kepadamu? Aku tidak punya pekerjaan. Bukankah pada awalnya kau yang memintaku tinggal di rumah dan mengurus anak-anak? Sekarang kau mengkritikku karena tidak mampu. Seandainya kamu bisa seperti Shen Qingyao, menghasilkan banyak uang di luar, kamu pasti bisa keluar dan bekerja. Bagaimana kalau aku tinggal di rumah mengurus anak-anak? Tapi apakah kamu punya kemampuan itu? Apa katamu? Aku bilang jika kamu bisa menghasilkan uang seperti Shen Qingyao, kamu tidak akan diremehkan. Baiklah, karena kau sangat menyukai Shen Qingyao. Kalau begitu pergilah temui dia. Tapi jangan menyesal. Berhenti di situ. Jangan terus-terusan menyebut Shen Qingyao. Aku sudah mengatakannya. Hari ini hanya untuk urusan pekerjaan. Jika kamu terus membuat keributan seperti ini, sepertinya kita tidak punya pilihan selain bercerai. Tidak peduli apa yang telah kukorbankan. Di matamu, aku akan selalu kalah dibandingkan Shen Qingyao. Karena memang begitu adanya. Mungkin sudah saatnya bagiku untuk melepaskan perasaan 10 tahun ini. Nona Su, saya memohon Anda lagi. Aku berjanji, padamu, aku akan... Adegan ruang dan saat. Nona Shen, Presiden Li. lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu, Presiden Li. Sejak kita berpisah hari itu di Paris, saya tidak menyangka bahwa Nona Shen sekarang bahkan lebih bersinar dan memukau. Presiden Li, Anda terlalu memuji saya. Mungkin itu karena pakaian yang saya kenakan ini, gaun khusus kelas atas terbaru, pasti membantu. Nona Shen, apakah gaun ini? Itu juga karena perusahaan itu sendiri. Desain Anda. Ya, ini adalah desain terbaru tim kami. Nona Shen, Anda benar-benar brilian dan cerdas. Saya percaya bahwa grup Star Glow Anda, dengan adanya Anda di sana, pasti akan merancang lebih banyak produk laris. Saya datang kali ini untuk menyambut grup Star Glow kami, presiden seluruh wilayah yang baru, dan direktur desain
Ini juga untuk perkembangan Star Glow di masa depan. Nona Shen, saya dengar bahwa Chie Ugue juga sudah tiba di Jiangchen. Ya, Chie Ugue adalah presiden wilayah Eropa. Tapi sayangnya, saya belum sempat bertemu dengan Chie Ugue. Saya ingin tahu, Nona Shen, apakah Anda bersedia untuk memperkenalkan saya kepada Chie Ugue? tidak masalah. Jika CEO Gu sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, saya pasti akan memperkenalkan Anda. Kalau begitu, Nona Shen, terima kasih atas bantuan Anda. Su Yue, mengapa Anda mengikuti saya ke sini? Jika aku tidak mengikutimu, bagaimana aku bisa melihat? Kalian berdua begitu intim. Ini bukan tempatmu seharusnya berada. Pulanglah dulu. Aku akan menjelaskannya saat sampai di rumah. So Yue, saya tidak melihat Anda selama beberapa hari. Mengapa Anda berdandan? Ada apa? Apakah Anda takut suami Anda akan lari dengan orang lain? Aku tidak takut dia kawin lari dengan seseorang. Aku hanya takut dia kawin lari dengan seekor anjing. Anda, apakah Anda tahu acara macam apa ini? Namun Anda berani datang ke sini dan membuat masalah. Aku diundang untuk menghadiri pesta dansa itu. Su Yue, berhentilah membuat masalah di sini. Cepat pulang. Diundang. Ini adalah pesta yang diselenggarakan oleh grup Star Glow. Pesta yang disiapkan untuk menyambut presiden seluruh wilayah yang baru. Dan Anda, apa status Anda? Seorang ibu rumah tangga, diundang untuk menghadiri pesta dansa. Jika Anda bertanya kepada saya, Anda mungkin hanya menyelinap masuk dari suatu tempat kan? Presiden seluruh wilayah. Apa kau mengenalnya? Tentu saja saya tahu. Saya adalah orang yang oleh grup Star Glow diutus untuk secara pribadi menyambut presiden seluruh wilayah kita yang baru dan saya adalah orang yang menyelenggarakan pesta ini. Kalau begitu kau harus melihat dengan cermat. Pastikan kau tidak salah mengenali orang. Bagaimana jika itu membuat Direktur Jenderal tidak senang? Kau mungkin kehilangan pekerjaan sebagus itu. Xiaoyan, lihat dia. Su Yue, kamu tahu acara macam apa ini? Berhenti membuat masalah di sini. Apakah kamu tahu bahwa bertingkah seperti ini akan melibatkan seluruh keluarga kita? Xiaoyan, ini bukan tempat untuk orang yang berantakan seperti ini membuat masalah. Jika presiden baru melihat ini nanti, dia akan tidak senang. Teguran kepada saya adalah masalah kecil, tetapi pekerjaan Anda akan hancur total. Su Yue, apakah kamu mendengarku? Cepatlah pulang. Berhenti membuat masalah di sini. Apakah masa depanku lebih penting? Atau harga dirimu yang membosankan lebih penting? Jika kamu tidak kembali sekarang, kita akan bercerai. Lihat-lihat, Chie Ugue ada di sini. Siapa itu? Siapa yang berani membuat keributan di pesta dansa Star Glow? Xiaogu, pesta dansa telah diadakan sesuai dengan keinginan Anda. Sesuai jadwal, izinkan saya memperkenalkan kepada semua orang. Orang ini adalah tepat Presiden Wilayah Eropa dari grup Star Glow kita, Tuan Gu Huai. Dia juga salah satu anggota pendiri grup Star Glow kita. Xiaogu, halo. Xiaogu, dengan pengaturan hari ini, apakah Anda puas? Shen Qingyao. Ini adalah pengaturan Anda. Membawa masuk orang-orang yang tidak terhormat ini. Orang-orang yang tidak terhormat ini. Saya minta maaf, Xiaogu. Saya juga tidak tahu bagaimana dia bisa masuk. Saya akan memintanya pergi sekarang juga. Saya sedang membicarakan dia. Minta dia pergi sekarang juga. Dia adalah pasangan dansa saya. Xiaogu, tunggu sebentar. Xiaoyan, dia adalah suamiku. So Yue, Anda tidak punya hak untuk berbicara di sini. Xiaogu, saya juga tidak tahu bagaimana dia berhasil menyelinap masuk. Anda bilang dia adalah suami Anda. Bagaimana dia bisa menjadi pasangan dansa Shen Qingyao? Xiaogu, Shen Qingyao dan aku sudah berteman lama selama lebih dari 10 tahun. Karena dia mengundangku untuk datang, tentu saja aku akan memberikan rasa hormat ini padanya. Xiaoyan, aku jelas mengundangmu juga untuk menjadi pasangan dansaku. Tapi kau sengaja menerima undangan dari orang luar. Kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Apa artinya setelah semua ini? Diriku di hatimu. Su Yue, aku bekerja keras setiap hari untuk mencari uang. Bukankah itu semua hanya untuk memuaskanmu? Setiap hari selain terlalu curiga, membuat rumah ini tidak tenang. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku mohon padamu, berikan aku sedikit muka. Berikan aku sedikit ruang, oke?
Apakah ini yang kau inginkan? 10 tahun yang lalu, kau berlutut di tanah, memohon padaku untuk menikahimu. Kau bilang, akan menjadikanmu seorang wanita yang paling bahagia di dunia. Dalam 10 tahun ini, aku telah menaruh semua emosi dan energiku ke dalam keluarga ini. Aku mendukungmu sepenuh hati. Tapi bagaimana denganmu? Kapan kau pernah meluangkan pandangan untuk keluarga ini? Kau tidak pernah tahu apa yang kulakukan untukmu. Xiaoyan, kaulah yang menyebabkan semuanya. Pengorbanan untukmu berubah menjadi lelucon. Su Yue, apakah aku tidak bekerja keras? Aku bepergian terus-menerus. Bukankah itu demi kebaikan keluarga ini? Yang kau sebut perjalanan terus-menerus hanyalah menghabiskan waktu bersama Shen Qingyao, bukan? Kalau begitu kau pasti benar-benar lelah. Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan, aku melakukan ini untuk Shen Qingyao? Kamu yang terlalu curiga. Jangan libatkan aku dalam hal ini. Jangan berteriak padaku di sini. Apakah kamu sakit? Jika kamu sakit, pergilah ke dokter. Sebenarnya, kau tahu betul di dalam hatimu, keadilan di hatimu, bahwa kau sudah lama memihak Shen Qingyao. Aku sudah lelah. Jika kau selalu menyebut kata cerai, maka biarlah sesuai keinginanmu. Su Yue, saya peringatkan Anda, jangan menyebarkan rumor di depan tuanku. Xiaoyan, sayalah yang secara terbuka dan resmi mengundang dia untuk menjadi pasangan dansa saya, untuk menghadiri pesta dansa seorang ibu rumah tangga tanpa uang. Tidak seberpengetahuan Anda. Hak apa yang Anda miliki untuk menyebutkan perceraian kepada Xiaoyan? Shen Qingyao, ini adalah masalah keluarga pribadi mereka. Anda seharusnya tidak ikut campur, agar orang tidak mengatakan Anda adalah pihak ketiga. Tuan Gu, Anda tidak tahu, Xiaoyan dan saya awalnya adalah pasangan. Perpisahan kami kemudian juga tidak terhindarkan. Jika kita berbicara tentang pihak ketiga, itu adalah Su Yue. Sayang sekali bahwa sebagian orang tidak menghargai berkah yang mereka miliki dan tidak tahu bagaimana menghargainya. Namun, karena hari ini Su Yue telah secara terbuka mengajukan perceraian, maka saya juga harus merencanakan untuk diri saya sendiri. Xiao Gu, hari ini saya ingin meminjam tempat Anda ini untuk menjadi saksi bagi saya. Xiaoyan, demi kebahagiaan masa depan kita, saya tidak ingin menahan diri lagi. Saya hanya ingin menanyakan satu hal kepada Anda. Apakah Anda bersedia kembali kepada saya dan menebus waktu yang hilang? Ya ampun, Nona Shen berani mengejar cinta sejatinya. Benar-benar keren sekali. Seorang wanita yang setelah meraih kesuksesan karir, menemukan cinta sejatinya lagi. Sudah pasti pemenang kehidupan ketika dia ditembak oleh seorang wanita cantik. Kalau aku, pria itu, aku pasti akan terharu sampai menangis. Tapi dia sudah punya istri. Jadi kenapa? Nona Shen muda dan cantik, dan penuh bakat. Tidak seperti beberapa ibu rumah tangga yang tidak berguna dan ceroboh berdiri di sebelahnya. Memalukan. Pria manapun tahu bagaimana memilih. Xiaoyan, saya telah menunggu hari ini sejak lama. Selama malam-malam yang tak terhitung jumlahnya di Paris, saya gelisah. Saya selalu berpikir, jika waktu dan ruang ini tidak memisahkan kita, alangkah indahnya itu. Karena kita kini telah diberikan kesempatan untuk memilih lagi. Hari ini, saya ingin berada di sini untuk mengungkapkan perasaan saya kepada Anda. Nona Su, seseorang secara terbuka melamar suami Anda. Apakah Anda tidak akan menghentikannya? Berhenti apa? Di mata orang lain aku hanyalah seorang ibu rumah tangga. Pengangguran. Tidak mampu. Hanya tahu cara mengemis uang. Aku tidak bisa dibandingkan dengan wanita muda cantik dan berpakaian bagus di luar sana. Aku bahkan tidak sebaik perabot tua. Tapi bagi saya, Anda adalah keberadaan yang cemerlang seperti bintang. Xiaoyan, demi Tuhan beraksilah. Begitu banyak orang yang menonton. Meskipun bintang ini, sebelum bersinar, adalah 10 tahun yang lalu. Saya punya firasat bahwa 10 tahun kemudian, itu akan menjadi lebih mempesona dan menawan. Berhenti mengolok-olokku. Baiklah Su Yue. Kamu masih bisa tersenyum di saat seperti ini, karena kamu begitu mati rasa. Jangan salahkan aku karena tidak menghormatimu. Aku bersedia. Karena kau sudah membuat pilihanmu, maka jangan menyesalinya.
Sepanjang 10 tahun hidup saya telah berkali-kali berfantasi tentang adegan seperti ini. Mulai sekarang, aku pasti akan memperlakukan Shen seperti putriku sendiri dan menyayanginya selama kita bersama. Selama kita bersama, tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita. Xiaoyan, lihat. Semua orang mendoakan yang terbaik untuk kita. So Yue, jangan bilang kami tidak punya hati. Ini ada, cek senilai 5 juta. Kau ambil ini, dan tinggalkan Xiaoyan. Anggap ini kompensasi kami untukmu. Su Yue, selama kamu pergi sekarang, aku bisa berpura-pura bahwa tidak ada yang pernah terjadi. Kau bisa berpura-pura, tidak terjadi apa-apa. Tapi aku tidak bisa. Benar sekali. Setidaknya kau punya kesadaran diri. 5 juta ini, untuk ibu rumah tangga sepertimu, sudah cukup bagimu untuk hidup sisa hidupmu. Suami sendiri, direbut tepat di depan mata. Wanita seperti ini, mereka benar-benar menjalani kehidupan yang cukup gagal. Seorang wanita tanpa kemampuan, terdepresiasi setelah usia 30. Simpan saja sejumlah besar uang ini untuk masa pensiun. Kau, karena kau sudah memilihnya, maka tidak ada lagi yang tersisa bagiku untuk ragu-ragu. Tuan Gu, aku tidak lagi punya alasan apapun untuk menolakmu lagi. Nona Su, saya tidak menyangka hal-hal akan berakhir seperti ini. Tidak. Nona Su, Anda diutus oleh grup untuk menerima CEO regional. Mungkinkah Nona Su, Anda bahkan tidak mengenalinya, wanita ini, dan ternyata adalah CEO regional yang baru diangkat dari grup Star Glow. Nona Su, bagaimana ini mungkin? Tuan Gu, aku baru melihatnya 2 hari yang lalu. Dia hanyalah seorang wanita yang mencuci pakaian di rumah, mengurus anak-anak, dan memasak. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi CEO regional dari grup Star Glow? apakah Anda meragukan saya? Tidak, Tuan Gu. Tapi Nona Su sebagai pendiri Star Glow, selera estetikanya dalam berpakaian pasti berkelas. Lihat dia hari ini. Apa yang dia kenakan itu? Pakaian yang dikenakan Nona Su ini adalah gaya klasik yang menyebabkan sensasi di seluruh industri mode Eropa pada saat itu. Itu bersahaja namun memancarkan aura menawan dari seorang wanita dewasa dibandingkan dengan gaya mewah yang Anda kenakan. Miliknya beberapa tingkat lebih tinggi. Hari ini saya ingin secara resmi memperkenalkan semua orang kepada orang ini yang adalah CEO baru grup Star Glow, Nona Su Yue. Saya yakin banyak orang yang hadir di sini tidak mengenal Nona Su dengan baik, tetapi di dalam grup Star Glow kami, semua orang sangat menghormatinya. Dulu dia seorang diri, mendirikan Star Glow, dan memimpin kami untuk merebut seluruh pasar Eropa. Sayangnya 10 tahun yang lalu, dia melepaskan grup Star Glow yang akan segera terdaftar, dan datang ke Jiancheng sendirian. 10 tahun yang lalu, The film was translated and narrated by Su Yue. Media. Halo Bibi. Su Yue, kamu kembali. Xiaoyan, aku menunggu panggilan darimu ini selama 3 tahun penuh. Tapi sekarang, setelah aku datang ke Jiancheng, aku tidak punya apa-apa. Kau tidak akan meremehkanku kan? Jika aku memilihmu, aku akan menerima segalanya tentang dirimu. Selamat datang di rumah. Su Yue, kamu melakukan ini dengan sengaja bukan? Kamu jelas memiliki segalanya. Kamu jelas bisa saja membuat keluarga ini hidup lebih baik. Mengapa kamu menyembunyikannya? Tetap terkurung di rumah dan membuatku keluar mencari uang. Aku pikir kamu hanya membodohiku selama ini. Xiaoyan, apa kau pikir aku sangat suka menjadi ibu rumah tangga? Aku rela demi kamu
mundur ke belakang layar, dan mengurus semuanya untukmu. Ya, kamu bekerja. Tetapi pada akhir pekan, hari libur, dan setelah jam kerja, kamu punya waktu untuk beristirahat. Dan bagaimana denganku? 365 hari setahun tanpa istirahat. Aku melakukan pekerjaan yang paling melelahkan. Tetapi pernahkah aku menerima, bahkan sepotong pun, rasa hormat darimu? Aku menyembunyikannya darimu. Karena sebelumnya, aku pikir kamu sangat bangga dan ambisius. Aku tidak tega melukai harga dirimu. Tetapi aku tidak pernah sama sekali tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar demi keuntungan meninggalkan harga dirimu. Atau bahkan istrimu sendiri. Ya. Aku tidak. Sebaik yang kamu bayangkan. Aku tidak punya tulang punggung. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk menyakiti kalian semua. Juga, karena kamu sudah tahu sejak lama. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Bukankah sudah kukatakan padamu? Sudah kukatakan padamu, selama kamu datang dan menemaniku ke pesta dansa ini. Semua yang kamu inginkan bisa kuberikan padamu. Lalu, apakah kamu pernah mempercayaiku? Kamu lebih memilih mempercayai Shen Qingyao yang bisa memberimu segalanya. Namun kamu tidak mempercayaiku. Xiaoyan, kamulah yang membuat pernikahan kita mencapai titik ini. Xiaoyan, mari kita bercerai. Aku tahu, kamu tidak akan menceraikanku. Hanya karena aku menghadiri pesta dansa bersamanya. Kamu ingin menceraikanku. Kamu tidak akan melakukannya kan? Bukankah kamu juga menyetujui pengakuan Shen Qingyao? Aku sengaja melakukannya untuk membuatmu kesal. Su Yue. Kita sudah bersama selama 10 tahun. Ada juga seorang anak. Sangat lucu. Kamu tak bisa asal bilang cerai lalu melakukannya. Semua ini, apakah kamu tidak menginginkannya lagi? Tidak mempercayaimu. Apakah itu sebabnya kamu begitu tidak berperasaan? Kamu terus mengatakan bahwa kamu menyerahkan segalanya untukku. Kehilangan segalanya, dan datang ke Jiangchen. Bagaimana denganku? Bukankah aku juga karena aku memutuskan untuk menghabiskan hidupku bersamamu, demi keluarga ini, menanggung beban yang berat, tidak membiarkanmu bekerja. Aku tidak ingin kamu berjuang terlalu keras. Aku berjuang di luar sana, sendirian. Aku juga sangat lelah. Aku juga sangat kesakitan. Aku menginginkan hidupku sendiri. Apakah aku salah karena itu? Cukup. Jika Anda tidak mau mengatakannya, saya akan mengatakannya untuk Anda. Dulu, Nona Su mencurahkan seluruh hati dan jiwanya untuk mendirikan Starglow. Baginya Starglow bukan hanya karir. Itu lebih seperti seorang anak yang ia rawat sendiri. Betapa besar dedikasinya kepada Starglow. Kita semua melihat dengan jelas. Namun hanya karena satu panggilan telepon dari Anda, dia meninggalkan Starglow tanpa ragu-ragu dan kembali ke Jiangchen. Dia memberitahu saya lebih dari sekali bahwa cintanya kepada Anda melampaui segalanya. Bersama Anda, dia rela menjalani kehidupan sederhana karena dia merasa bahwa inilah kebahagiaan. Jadi, apakah Anda masih berpikir sekarang bahwa dia akan meninggalkan Anda hanya karena masalah sepele? Apakah dia cinta dalam hidup Anda? Saya beritahu Anda, ketika seorang wanita yang benar-benar mencintai Anda benar-benar memutuskan untuk meninggalkan Anda, dia pasti telah melalui kekecewaan yang tak terhitung dan patah hati. Baiklah Gu, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, karena hari ini adalah pesta dansa. Mengapa kamu tidak menemaniku untuk berdansa? Saya akan sangat senang. The film was translated and narrated by M Media. Mungkinkah aku benar-benar salah?
Sungguh. Bagaimana ini mungkin? Nona Su, baru saja markas besar grup mengeluarkan pemberitahuan. Dewan Direksi sedang bersiap untuk mencabut penunjukan Anda. Karena di dalam Dewan Direksi telah muncul suara-suara oposisi. Permisi semuanya. Mari kita akhiri sampai di sini hari ini. Xiaoyan, apakah kau dengar itu? Grup telah membatalkan jabatannya. Xiaoyan? Apa maksudmu? Dia sekarang sudah ditekan oleh manajemen senior grup. Dia tidak bisa lagi kembali ke grup. Apalagi yang kau punya untuk ditakutkan. King Yao. Kurasa kamu salah paham. Kami hanya teman sekelas lama. Aku hanya mencarimu sebelumnya. Untuk urusan pekerjaan, aku tidak punya niat lain terhadapmu. Tapi barusan kau sudah setuju denganku. Maafkan aku King Yao. Sekarang aku sudah punya keluargaku sendiri. Tapi dia baru saja bilang, dia ingin menceraikanmu. Su Yue. Aku akan menunggumu di rumah. Xiaoyan, di antara kita, apakah ada kesalahpahaman? Su Yue, kau tidak perlu terlalu sombong. Anda. Saya minta maaf Nona Su. Saya tidak tahu mengapa hal-hal menjadi seperti ini. Apa yang dia katakan tidak salah. Setelah bertahun-tahun, kepemimpinan telah berganti dari satu angkatan ke angkatan lain. Banyak anggota dewan tidak tahu siapa aku. Tapi saya selalu percaya, hanya Anda yang bisa memimpin Starglow menembus kemacetan. Karena Starglow adalah merek yang Anda dirikan saat itu. Itu semua sudah berlalu. Selain kamu, aku takut tidak ada orang lain yang mengingat siapa aku dulu. 1 minggu. Beri saya waktu 1 minggu saja. Saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Saya akan kembali ke markas sekarang juga. Baiklah, tetapi sebelum aku pergi, aku masih ingin merepotkanmu untuk membantu Xiaoyan mengatur pekerjaan yang baik. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah dari putriku dan perlu mengurus keluarga ini. Baik. 1 minggu. Entah kamu kembali atau tidak. Xiaoyan, antara kamu dan aku, sudah waktunya untuk sebuah kesimpulan. Istri. Kamu kembali. Lihat, aku memasak untukmu. Hidangan favoritmu tumis jamur dan irisan daging. Hidangan terakhir sudah siap. Suami, cepatlah coba sedikit. Ini enak. Istri, aku tidak membual. Keterampilan memasak istri kita setara dengan koki bintang 6. Tugas memasak mulai sekarang akan merepotkan istriku tersayang. Mulai sekarang, semua urusan memasak akan menjadi tanggung jawabku. Kamu tinggal menunggu untuk makan. Istriku tetap yang terbaik. Makanlah lagi. Duduk dan makanlah sesuatu. Aku tidak akan makan. Tolong makan sedikit. Kita sudah lama tidak duduk bersama untuk mengobrol dengan baik. Coba ini. Bagaimana rasanya? Apakah ini enak? Sudah lama sekali aku tidak makan makanan yang kamu masak. Rasanya seenak biasanya. Su Yue. Mungkinkah kita tidak bercerai? Xiaoyan, di dunia ini, hal-hal tidak terjadi seperti yang kamu inginkan. Su Yue. Kita sudah mencapai titik ini. Semua yang telah terjadi
Kita hanya bisa belajar menerima. Aku tahu. Aku tahu. Selama periode ini, Shen Qingyao dan aku menjadi terlalu dekat. Waktuku bersamanya. Semuanya untuk pekerjaan. Sungguh. Tidak masalah. Aku mengerti. Semuanya demi keluarga ini kan? Mempertahankan hubungan. Juga normal. Su Yue. Karena penunjukanmu telah dicabut. Bagaimana kalau kamu bisa tinggal di sini untuk saat ini? Kita bertiga menjalani kehidupan yang baik bersama. Oke, aku janji. Aku pasti akan menarik garis yang jelas dengan Shen Qingyao. Aku akan menelponnya sekarang. Pengeras suara. Halo Xiaoyan. Kita benar-benar punya koneksi telepati. Aku baru saja akan meneleponmu. Qingyao, aku menelponmu. Aku ingin memperjelas semuanya denganmu. Aku punya keluarga. Jangan saling menghubungi lagi. Xiaoyan, apa yang kau bicarakan? Aku saat ini bersama Direktur Grup Jing, sedang makan bersama. Kebetulan, kami sedang membahas pekerjaanmu, profesimu. Aku tidak begitu mengerti. Bagaimana kalau begini? Kau datang ke sini. Kita bisa bersama-sama memperkenalkannya kepada manajer umum Zhang. Sepertinya, kamu sudah mendapatkan pekerjaan. Istri, Sudah kubilang padamu. Mengenai pekerjaanmu, aku bisa menyelesaikannya untukmu. Halo Xiaoyan. Su Yue, aku tahu. Kamu sudah berusaha keras membantuku. Tapi The kamu film was sekarang translated tidak sekompeten and sebelumnya. narrated by M Media. Halo Qingyao. Di mana kamu? Oke. Aku akan segera ke sana. Su Yue. Aku harus pergi ke sana dulu. Jangan khawatir. Aku akan memberimu penjelasan ketika aku kembali. Xiaoyan. Kata-kata yang baru saja kamu ucapkan sendiri, kamu lupakan dalam sekejap mata. Kamu masih tidak mau mempercayaiku. Ini adalah sekolah bangsawan swasta. Anda tidak bisa masuk begitu saja. Putri saya Xiao Shanshan ada di dalam. Saya harus masuk dan mencarinya. Xiao Shanshan. Bukankah dia sudah masuk bersama orang tuanya sejak lama? Apa? Daftar riwayat hidup. Murid Xiao Shanshan, Anda sekarang dapat memberikan perkenalan diri singkat tentang keluarga Anda. Jangan takut Shanshan. Katakan saja apa yang sudah Bibi ajarkan. Halo, nama saya Xiao Shanshan. Ini ayah saya. Ini. Ini ibu saya. Su Yue. Halo, Xiaoyan, cepat biarkan Shanshan menjawab telepon. aku membawa Shanshan untuk wawancara. Bicara The nanti. film was translated and narrated by M Media. Tahap akhir wawancara adalah untuk memeriksa apakah wali anak memiliki filosofi pendidikan yang konsisten. Kalian berdua adalah orang tua Xiao Shanshan. Ide-ide Anda sangat cocok. Selamat, Xiao Shanshan telah diterima. Terima kasih. Terima kasih. Ayo Shanshan. Sekolah ironi. Xiaoyan, saya tidak setuju dengan Shanshan belajar di sini. Su Yue, Shanshan akhirnya lulus tes sekolah. Kita sebagai orang tua tidak bisa menahan anak itu.
Xiaoyan, kamu jelas tahu, saya tidak setuju Shen Shan pindah ke sini. Mengapa kamu masih membiarkan Shen Qingyao datang dan menyamar sebagai saya? Apakah kamu pikir saya tidak memenuhi syarat untuk membuat keputusan demi masa depannya? Siapa Anda? Berdebat di sini. Permisi. Suyue, aku peringatkan kamu, jangan bicara omong kosong. Kalau tidak, Saya adalah ibu dari anak itu. Anda adalah ibunya. Lalu siapa dia? Suyue, aku sudah sangat tidak masuk akal. Demi putri kita, jangan salahkan aku. Namun, dia dan aku akan segera bercerai. Tepat sekali. Ayah anak itu ingin bersamaku. Aku yang akan mengurus anak itu mulai sekarang. Kamu benar-benar menggunakan ini sebagai pengaruh. Suyue, menghadiri ironi adalah keinginan Shen Shan sendiri. Aku menasihatimu mengenai masalah ini. Tolong hentikan saja ikut campur, oke? Anak itu masih kecil dan tidak tahu cara membedakan. Apakah kamu juga tidak mengerti? Suyue, jangan memancing masalah. Kami hanya ingin Shen Shan bersekolah di sekolah yang bagus. Kamu malah lari ke sekolah sekarang dan membuat keributan. Apakah kamu ingin mempermalukan Xiaoyan? Atau kamu ingin Shen Shan nanti tidak bisa menghadapi teman-teman sekelasnya? Proses penerimaanmu hari ini, jika itu masuk akal dan sesuai, saya tidak akan menghentikan Shen Shan untuk mendaftar. Baiklah, kalau begitu katakan apa yang salah dengan proses kami. Ironi adalah sekolah internasional bergengsi. Tetapi sejauh yang saya tahu, nilai-nilai siswa pindahan harus sangat baik di semua mata pelajaran untuk memenuhi syarat wawancara. Sebagai ibu kandung anak itu, prestasi putri saya sangat mengerti. Dia gagal memenuhi standar di setidaknya 3 mata pelajaran. Baiklah, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Di profil akademik siswa, tertulis dengan jelas bahwa prestasi akademik siswa telah diverifikasi melalui penyelidikan kami sebagai memenuhi standar. Oleh karena itu, disinilah letak masalahmu. Anda, coba saya lihat, siapa yang mempertanyakan kami? Sekolah Bangsawan Internasional Ironi. Direktur Ma Anda akhirnya datang. Dia orangnya, menyangkal mentah-mentah, nilai A sempurna putrinya. Mengatakan kami menerima siswa itu secara tidak benar. Dia juga mengatakan bahwa kami mengenai hasil akademik, memanipulasi hasilnya. Tepat sekali Direktur Ma, aku membawa anakku ke sini untuk mendaftar. Tapi dia datang ke sekolah untuk membuat masalah. Ini benar-benar aneh. Semua orang lain bergegas untuk membuktikan anak mereka nilainya cukup bagus, berusaha mati-matian agar anak mereka diterima di sini. Namun Anda sebaliknya takut bahwa kami mungkin menerimanya. Saya bahkan curiga. Apakah Anda benar-benar ibu kandungnya? Seberapa besar Anda tidak ingin anak Anda bersekolah di sekolah yang bagus? Saya percaya bahwa sebagai sekolah bergengsi, kita harus memastikan keadilan dan kejujuran. Kita harus mengontrol ketat penerimaan siswa. Bahkan jika kamu memiliki reputasi yang baik, kamu pada akhirnya akan runtuh. Pembicaraan macam apa ini? Seharusnya saya yang mengeluh tentang kamu, sekolahmu, tanpa mengonfirmasi siapa ibu dari anak itu. Melanjutkan wawancara. Ini menunjukkan bahwa prosesmu memiliki celah serius. Aku baru saja bilang, Suyu sibuk memperjuangkan perceraian sepanjang hari. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk mengurus anak. Mengenai hal ini, ayah anak itu bisa bersaksi. Bicaralah. Xiaoyan katakan yang sebenarnya. Benar. Saat ini anak itu selalu diurus oleh Qingyao dan aku. Suyue tidak pernah peduli tentang kebutuhan anak itu. Tepat sekali. Xiaoyan, kamu masih memilih untuk memihak Shen Qingyao. Bahkan sedikit harapan terakhir yang saya miliki untukmu kini telah habis. Apakah Anda mendengarnya? Berhenti membuat masalah di sini tanpa alasan. Jangan memengaruhi lingkungan dan ketertiban pendidikan normal kami. Silakan pergi segera sekarang. Baik. Karena ini masalahnya, maka saya akan melaporkan situasi hari ini kepada Direktur P. Direktur PI. Lihatlah Anda. Anda hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Anda pikir Anda ini siapa? Direktur PI sungguh. Biar saya beritahu Anda ini. Direktur PI bukanlah seseorang yang bisa ditemui sembarang orang. Biar saya beritahu Anda. Sejak saya datang ke sekolah ini, saya belum pernah bertemu Direktur PI. Soyua, kamu tidak berpura-pura menjadi penting. Bahkan aku seseorang dengan koneksi luas. Tidak mengenal Direktur P. Hanya kamu, ibu rumah tangga yang mengurung diri di rumah selama 10 tahun. Kamu pikir kamu bisa mengenalnya? Jika Anda ingin pergi mencari Direktur PI, silakan coba saja. Seseorang dengan status Anda. Saya khawatir Anda bahkan tidak tahu ke arah mana pintu rumah Direktur PI terbuka bukan. Sungguh suatu kebetulan. Direktur P ternyata ada di sekolah hari ini. Bagaimana Anda tahu Direktur PI ada di sini? Karena saya memanggilnya ke sini. Apel.
Tidak mungkin. Saya tidak menerima pemberitahuan apapun hari ini bahwa Direktur PT akan datang. Su Yue berhenti bicara omong kosong. Kamu berusaha keras mencegah Xianshan mendaftar. Pernahkah kamu memikirkan perasaan Xianshan? Mama, kenapa Mama melakukan ini? Xianshan, ibu melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Sudahlah, aku belum pernah melihat seorang ibu kandung sejahat dirimu. Saya sama sekali tidak akan membiarkanmu menyesatkan anak itu. Saya akan menelepon Direktur Pei sekarang juga. Direktur Ma. Mungkinkah dia benar-benar mengenal Direktur PI? Dia terlihat bersungguh-sungguh. Tapi seharusnya tidak begitu. Saya bertanya-tanya siapa yang datang. Ternyata hanya beberapa penjaga keamanan. Mengapa kalian masih berdiri terpana di sana? Wanita ini membuat masalah di sini. Cepat bawa wanita ini pergi. Cepat, cepat, cepat. Bawa siapa pergi? Dan Anda ini siapa? Dari mana Anda muncul? The film was translated and Apakah Anda narrated tidak by ingin M mempertahankan Media. pekerjaan? Ini Direktur PI. Direktur PI. Para penjaga. Tangkap kedua orang ini. Ini. Mengapa Anda menangkap kami? Tepat sekali. Kalian berdua menyalahgunakan jabatan kalian dan menerima suap. Saya pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Kalian tunggu saja. Hukuman dari hukum. Bawa mereka pergi. Direktur PI, ampun. Apakah Anda yakin tidak akan mendaftarkan anak itu? Saya yakin. Kalau begitu baiklah. Saya akan menghentikan prosedur penerimaan Xiao Xianshan. Xianshan, Xianshan, Tidakkah Anda menyesali melakukan ini? saya harap dia bisa membumi dan mengukir jalannya sendiri. Saya mengerti maksud Anda. Tapi sepertinya, kebanyakan orang tidak mengerti. Bagaimana kalau begini? Anda kembali dan memikirkannya baik-baik. Jika Anda masih ingin anak itu bersekolah, maka datanglah temui saya. Mengenai masalah Anda, saya akan membantu. Baiklah, terima kasih Direktur P. Aku hanya ingin memakai seragam sekolah ironi, membawa tas sekolah ironi. Tapi Mama tidak mengizinkanku pergi ke tempat yang kuimpikan untuk didatangi. Aku sangat membenci Mama. Mama sama sekali tidak mencintaiku. Aku sangat membenci Mama. Apakah kamu sangat ingin pergi? Aku ingin pergi. So Yue, lihat anak itu sekarang seperti ini. Tidakkah kamu merasa sedih? Direktur P. Halo, Direktur P. Mengenai masalah saya sebelumnya, saya sudah memikirkannya. Kalau begitu mengenai masalah Shanshan, saya serahkan padamu. Su Yue. Apa yang terjadi hari ini tidak disengaja. Aku minta maaf. Saya tidak tahu sejak kapan ini dimulai. Setiap kali sesuatu terjadi, kita berdua berdiri di sisi yang berlawanan satu sama lain, saling menyakiti, saling membenci. Xiaoyan, sebenarnya saya masih memiliki secercah harapan untukmu. Berharap kamu masih bisa berpihak pada saya. Tetapi kamu berulang kali mendekati Shen Qingyao, menjauh dari saya. Saya pikir kali ini saya benar-benar harus melepaskan. Su Yue. Biro urusan sipil besok. Aku akan menunggu sampai kamu datang. Su Yue. Su Yue, dengarkan aku. Xiaoyan. Xiaoyan, Xiaoyan, tunggu aku. Su Yue. Su Yue. Su Yue, kamu di mana? Xiaoyan, tunggu aku. Xiaoyan. Bertahun-tahun lamanya. Su Yue, kamu di mana? Pertama kali aku melihatmu, mencari aku dengan sangat mendesak. Tapi itu setelah aku memutuskan untuk bercerai. Su Yue, kamu di mana?
Tunggu aku. Xiaoyan. Tunggu aku. Xiaoyan. Diriku yang dulu. Betapa aku berharap kita bisa menua bersama. Sayangnya, kita tidak bisa kembali lagi. Su Yue. Su Yue. Xiaoyan, tunggu aku. Malam ini dingin. Kamu harus memakai pakaian yang lebih tebal. Jangan sampai masuk angin. Su Yue, aku salah. Aku salah. Dia akan menceraikanmu. Kenapa kamu? Kamu malah harus pergi mencarinya. King Yao. Aku tidak mau menceraikan Su Yue. Tolong aku. Xiaoyan, kamu percaya padaku. Kamu bersamaku. Aku pasti akan membuatmu sangat bahagia. Aku mohon kamu percaya padaku. King Yao, kurasa kamu salah paham. Sebenarnya di antara kita. Xiaoyan, apa yang kamu bicarakan? Xiaoyan, ada apa denganmu? Sini, aku akan menopangmu. Su Yue, tahukah kamu, tadi malam demi mencarimu Xiaoyan, seperti lalat tanpa kepala. Mencari kamu kemana-mana sepanjang malam. Bagaimana cuaca sekarang? Dia bahkan tidak memakai mantel. Dia masih demam sekarang. Xiaoyan, jelas kamu yang mengkhianati janji awal. Sekarang kita bercerai. Kenapa kamu harus menyiksa dirimu sendiri seperti ini? Su Yue. Bisakah kita tidak bercerai? Jika kamu tidak enak badan, kamu bisa kembali sekarang dan beristirahat dengan baik. Kita bisa datang di hari lain untuk mengurus prosedur ini. Su Yue, kamu benar-benar berdarah dingin. Dia melakukan semua itu demi kamu. Sekarang sudah sampai seperti ini. Kamu tidak punya belas kasihan sedikit pun padanya. Kalau begitu mari kita lakukan hari ini. Sertifikat perceraian ini merangkum 10 tahun waktu kita. Xiaoyan, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Su Yue. Ada sesuatu yang bisa kamu janjikan padaku. Selama itu, dalam batas kemampuanku, aku akan melakukan yang terbaik. Dalam beberapa hari, ini akan menjadi ulang tahun Sansan. Tahun ini aku ingin kita berdua bersama. Menghabiskan waktu bersama Sansan untuk merayakan ulang tahunnya dengan layak. Oke. Baiklah, aku akan pergi. Kamu harus istirahat yang baik selama 2 hari dulu. Shanshan sudah mengerti mengenai dia akan tinggal dengan siapa. Dia harus memutuskan sendiri. Tidak apa-apa, Xiaoyan. Jika Shanshan memilih untuk tinggal bersamamu, aku akan membantumu. Masuk ke mobil. Ya Tuhan, Su Yue, seorang wanita, telah hidup selama 10 tahun, dan hanya berhasil mengumpulkan barang sekecil ini. Aku bahkan ragu, apakah kamu ini seorang wanita? Ya, 10 tahun telah berlalu, hanya sedikit barang ini. Waktu telah berlalu, tetapi para saudari masih di sini. Apa yang kamu kekurangan? Katakan padaku. Barang-barangku, aku punya banyak. Hui, terima kasih banyak. Kamu sungguh sangat membantuku. Ketika kamu mengatakan itu, kamu terdengar seperti orang asing. Ada apa? Katakan saja padaku. Aku mendukungmu. Pergilah. Ini terlalu mewah. Aku tidak menyangka pesta ulang tahun seorang anak benar-benar bisa diadakan dalam skala yang begitu besar. Samson, ada apa? Aku sangat iri padamu. Ayah dan mama kamu. Mereka mengadakan pesta ulang tahun lagi untukmu di Hiding Board. Ini pertama kalinya aku datang ke sini.
Tepat sekali. Pesta ulang tahun Sensen luar biasa. Sensan. Ayah. Ayah di sini. Halo Paman. Halo semuanya. Ayah, kenapa kita mengadakan pesta ulang tahun di sini hari ini? Sensan, pesta ulang tahunmu hari ini disiapkan khusus untukmu oleh Bibi King Yao, Benarkah? Lalu di mana Mama? Apakah Mama datang? ibumu. Mungkin hari ini. Selamat ulang tahun Shen. Tante King Yao, Tante, di sini. Ini hadiah ulang tahunmu. Bukalah dan lihatlah. Apakah kamu menyukainya? Apa The ini? film was translated and narrated by M Media. Kunci Porsche. Sebuah Porsche. Ternyata itu kunci mobil Porsche. Ayahku membelikanku sebuah model mobil Porsche. Dia bilang ini mobil terkenal. Bernilai jutaan. King Yao, ini terlalu berharga. Berapa umur Sansan? Hadiah ini tidak bisa diterima. Apa masalah besarnya? Shen akan segera bersekolah di Sekolah Aristokrat Internasional Ironi, mengendarai mobil yang sedikit lebih bagus untuk antar jemput, memastikan dia tidak akan diremehkan. Selain itu, meskipun mobil ini untuk anak itu, kamu yang akan mengendarainya. Kalian berdua, cara ini jauh lebih nyaman. Ketika kamu masih muda, kamu enggan mengeluarkan uang untuk dirimu sendiri. Sekarang, jika menyangkut anak itu, jangan pelit. Terima kasih Tante King Yao. Mengapa kamu begitu sopan? Kita sudah hampir seperti keluarga sekarang. Nanti ketika kamu kuliah, Bibi akan membelikanmu yang lebih baik. Shanshan akan bersekolah di sekolah bangsawan Ironi. Ini adalah sekolah impian. Dari berapa banyak siswa dan orang tua? Sekolah impian. Kudengar biaya sekolahnya saja berharga ratusan ribu setahun. Sekarang Shanshan juga punya mobil mewah. Memulai seperti ini. Dia sudah menang di garis start. Ini benar-benar membuat orang iri. Shen, siapa tante ini? Dia bisa memberimu hadiah semahal itu. Dia adalah Shen, Mama. Mama di sini. Shen, siapa ini sekarang? Dia terlihat seperti dia memiliki perangai yang baik. Hanya saja pakaiannya agak lusuh. ya, lihat di tangannya. Dia sedang membawa di tangannya. Itu terlihat seperti dipungut dari warung pinggir jalan. Shen, selamat ulang tahun. Terima kasih Mama. Ini ulang tahun putrinya, dan dia hanya memberikan barang seperti ini. Tuan Sukita, kekayaan bersihnya tampaknya cukup tinggi. Mengapa dia tidak mau mengeluarkan uang untuk putrinya sendiri? Shen, ada apa? Apakah kamu tidak puas dengan hadiah yang dibawa ibu? Tidak bukan? Buka dan lihatlah. Benar sekali. Buka dan lihatlah. Mari kita lihat pusaka keluarga macam apa yang ibumu berikan padamu. Shen, buka saja dan lihatlah. Tante ini sudah memberimu mobil yang bagus. Dia adalah ibumu. Barang yang dia berikan padamu pasti tidak akan buruk juga. Benar sekali Shen. Cepat buka. Kami semua ingin melihat. Buka dan lihatlah. Ayo buka dan lihatlah. Cepat buka agar kami bisa melihatnya. Shen, nya dari kios jalanan. Kenapa? Apakah kamu pikir hadiah ibu memalukan untuk dipamerkan? Tidak. Ini. Itu adalah nasihat yang diberikan ibumu kepadamu. Apa ini? Terlihat sangat menakutkan. Ya, lukisan ini terlihat menyeramkan dan suram. Ini adalah ulang tahun anak itu. Bagaimana mungkin kamu memberikan hal seperti itu sebagai hadiah? Mama ini. Su Yue, apakah kamu sudah gila? Ini ulang tahun anak itu, dan kamu memberikan benda ini sebagai hadiah. Memalukan bahwa kamu adalah seorang ibu. Su Yue, apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Jika kamu tidak punya uang untuk membeli hadiah, lupakan saja. Tapi kamu membuat sesuatu seperti ini. Bagaimana jika kamu menakuti Sansen dengan parah? Apa yang kalian semua mengerti? Ini adalah seni surrealis. Namun lukisan ini terlihat sangat hidup. Ini memiliki dampak visual yang besar. Mungkin itu dilukis oleh seorang master hebat. Orang tua ini ternyata memiliki ketajaman yang baik. Namun lukisan ini tidak dilukis oleh seniman hebat manapun. Lalu siapa yang melukis gambar ini? Aku yang melukisnya. Bagaimana dia menggambar? Bagaimana dia menggambar? Shen, apa yang kamu lakukan? Bukankah itu hanya lukisan tak berharga? Katakan padaku berapa harganya, dan aku akan menggantinya. Ambil itu. Aku tidak mau. Aku menuntutmu untuk mengambilnya. Sampah tak berharga semacam ini hanya pantas diletakkan di tanah dan diinjak. Shen, hari ini Bibi King Yaomu ada di sini untuk mendukungmu.
Jika ada apa-apa, beritahu Bibi King Yao. Ini adalah masalah antara ibu dan anak perempuan. Hak apa yang kamu miliki untuk ikut campur dalam urusan keluargamu? Awalnya aku tidak ingin ikut campur, tapi sekarang kamu sudah bercerai dengan Xiaoyan. Bercerai, maka aku bertekad untuk mengurus urusan Xianshan. Xianshan adalah putriku. Bagaimana dia dididik, terserah padaku. Xianshan, kemarilah. Bibi ingin menanyakan satu pertanyaan padamu. Jika di masa depan, aku menjadi ibumu, apakah kamu bersedia? King Yao, Mengapa kamu menarikku? apa yang kamu lakukan? Sudah berapa kali aku tekankan padamu untuk tidak menyeret Shan ke dalam narasi kita. Xianshan, dengan melakukan ini, apakah kamu bersikap adil kepada ibumu atas kebaikan membesarkanmu, jasa membesarkanmu? Aku beritahu kamu, Xianshan bersamaku jauh lebih baik daripada bersamamu. Berapa kali lipat lebih kuat. Xianshan, apakah kamu tahu sendiri apa yang kamu lakukan? Sepertinya nasihat yang kuberikan padamu sebelumnya tidak kamu dengarkan. Satu kata pun, kamu masih berani membahasnya. Lukisanmu ini, jenis sampah apa sebenarnya? Kamu berani memberikannya. Aku lihat kamu masih tenggelam dalam kejayaan masa lalumu. Ketika lukisanku lukisan Suyu dikeluarkan, ada banyak orang yang menginginkannya. Ada apa? Kamu bercerai dengan Xiaoyan dan kehilangan statusmu di grup Star Glow. Sekarang kamu hanya bisa mengandalkan menjual lukisan-lukisan ini untuk mencari nafkah, benarkah? Tidak masalah. Jika kamu tidak punya uang, kamu bisa memberitahuku. Aku bisa dengan santai memberikan sedikit. Itu akan cukup untuk kamu hidup. Mengambil uang secara langsung dan melemparkannya ke orang lain. Benar-benar terlalu memalukan. Suyue, aku minta maaf. King Yao bilang, dia ingin mengadakan perayaan ulang tahun yang pantas untuk diberikan kepada Shan. Itu sebabnya aku mengundangnya ke sini. Kamu baik-baik saja. Mengapa? Hanya uang sedikit ini. Kukira kau bisa mengeluarkan beberapa juta. Mengapa? Dasar wanita tak tahu malu. Kamu masih berpikir itu belum cukup, benarkah? Berapa banyak yang kamu mau? Aku punya lebih banyak. Lupakan saja uangmu ini. Aku bahkan tidak peduli. Kalau begitu, kamu pasti sangat kaya. Kaya, kamu bahkan tidak bisa memberikan putrimu sendiri satu pun hadiah yang layak untuk ulang tahunnya. Adakah yang seperti itu sebagai ibu sepertimu? Lukisan itu adalah hutan yang remang dan mercusuar yang terang, menciptakan kontras yang kuat. Itu untuk memberitahu seorang anak selama masa pertumbuhan, ketika menghadapi godaan dan kesulitan. Seseorang harus berpegang pada jalan yang benar dan membuat pilihan yang tepat. Jika kamu tidak punya uang, katakan saja terus terang. Kamu hanya tahu cara mengucapkan kata-kata muluk dan sok suci ini. Bukankah itu hanya karena kamu kurang mampu? Jika kamu mampu, mengapa kamu tidak mengeluarkan 5 juta itu yang menjadi milikku? Cek yang kamu robek itu bernilai penuh 5 juta. Kalau begitu bayar kembali. Bukankah itu hanya 5 juta? Aku akan memberikannya padamu. Halo, transfer 5 juta dari rekening yang kurus. Ya, Nona Su. Di mana Anda sekarang? Kami sekarang sudah tiba di Jiangcheng. Kalian semua. Ya. Dewan Direksi dengan suara bulat memutuskan bahwa Anda harus tetap menjabat sebagai Presiden seluruh grup Star Glow. Penunjukan ini berlaku segera. Kami saat ini sedang dalam perjalanan ke sini untuk mengadakan upacara pelantikan untuk Anda. Upacara itu tidak perlu. Aku akan mengirimkan lokasinya padamu. Langsung datang ke sini. Baik. Kamu berbicara dengan detail dan keyakinan seperti itu, dan itu juga urusanmu. Jika kamu benar-benar mampu, apakah kamu akan membiarkan Xiaoyan dan putrinya menderita kesulitan mengikutimu? Suyue, hari ini adalah ulang tahun putri kita. Bisakah kamu berhenti berpura-pura? Cara kamu bertingkah, bagaimana Shan akan menghadapi teman-teman sekelasnya di masa depan? Bukankah kau ingin aku membayar kembali 5 juta itu? Kuharap ketika kau menerima uang itu nanti, kau masih bisa mempertahankan sikapmu ini. Sikap apa yang aku tunjukkan? Seseorang memberiku uang, aku senang karenanya. Jika kamu benar-benar bisa menghasilkan uang itu, barulah bicara. Sayang sekali, jarang sekali aku terinspirasi untuk melukis gambar itu untuk Shan. Nona Su, 5 juta yang Anda minta telah dikreditkan ke rekening Anda. Cheogu, bukankah Anda di Eropa? Saya datang kali ini khusus untuk menyambut Nona Su kembali. Bapak Andre, Nona Jenny, mengapa kalian berdua juga ada di sini? Siapa kau? Saya adalah kepala wilayah Amerika Selatan, Jenny. Saya Andre, kepala wilayah Asia Pasifik. Cieugu hari ini ingin mengadakan Nona Su Yul, perjamuan selamat datang. Tetapi kami belum melihat Nona Su sejak lama. Saya tidak menyangka Nona Su ada di sini. Mereka semua mendengar bahwa Anda telah kembali. Grup Star Glow
dan bergegas khusus ke Jiangxiang untuk menyambut Anda. Saya mencapai posisi saya saat ini, selangkah demi selangkah, dengan mendengarkan cerita Nona Su. Karena Nona Su telah kembali ke Starglow, saya pasti harus datang dan menyampaikan rasa hormat saya. Saya dengar C.E. Ugu berkata bahwa Anda memiliki beberapa masalah keluarga. Saya pikir, tidak ada pria yang lebih cocok menjadi suami daripada pria dari negara raksasa. Ini semua adalah bangsawan dari negara raksasa. Setiap orang dari mereka muda dan kuat. Jika Anda tidak puas dengan salah satu dari mereka, saya juga bersedia untuk menjadi pengagum setia Nona Su. Tuan Andre, tidak perlu membuat lelucon seperti itu. Aku sudah meninggalkan Starglow selama 10 tahun. Mengenai informasi di berbagai industri, sudah ada terlalu banyak perbedaan. Aku bahkan tidak akrab dengan kalian berdua. Namun di masa depan, aku mohon bimbingan kalian. Saya tidak berani. Mohon berikan bimbingan Anda kepada kami. Bukankah kantor pusat sudah mencabut kekuasaan pengangkatan dan pemecatannya? Setelah diskusi oleh Dewan Direksi, Nona Su, sekarang juga, Presiden seluruh wilayah grup Starglow. Bagaimana itu mungkin? Apakah kehadiran kami secara bersamaan di sini? Kami bertiga tidak cukup bukti. Shan, kamu sangat beruntung. Ibumu adalah presiden dari seluruh grup Starglow. Kenapa? Mama menyembunyikan ini dari keluarga kita begitu lama. Bahkan, Apa? mobil yang dia beli untuk Shanshan. Jika dia menggunakan uangnya sendiri untuk membelikan hadiah untuk Shanshan, kau tentu saja bisa menyimpan mobil itu. Namun, aku tidak setuju Shanshan di usia yang begitu muda menjadi serakah akan kesombongan. Tapi aku juga tidak bisa tanpa alasan merampas haknya untuk menerima hadiah. Anda bicara omong kosong. Hanya 1 juta ini. Aku bahkan tidak peduli. Benarkah begitu? So Yue, saya pikir Anda hanya balas dendam pribadi. Su Yue, kamu baru saja kembali. Mungkin King Yao masih bisa membantumu. Jangan membuat suasana begitu tegang. Xiaoyan, kita sudah bercerai. Urusanku bukan urusanmu. Gu Huai, Nona Su, sebelumnya itu adalah kelalaian saya. Shen Qingyao menggelapkan dana perusahaan. Memanfaatkan kemudahan berinvestasi pada desainer. Diam-diam menerima suap. Semua bukti ada di sini bersama saya. Shen Qingyao, apakah kau punya hal lain untuk dikatakan? Nona Shen, Anda tidak boleh jatuh. Kami akan membawa Anda kembali ke Eropa. Di sana, kejahatan Anda akan dihukum berat. Gu, anggap saja selama bertahun-tahun ini, saya telah bekerja tanpa lelah, berkeliling untuk perusahaan. Tolong biarkan saya pergi. Saya terlalu mempercayai Anda sebelumnya, yang menyebabkan Anda bertindak tanpa hukum. Sekarang Nona Su telah kembali ke grup Starglow, serangga berbisa seperti Anda pasti tidak akan dipertahankan. So Yue, saya tahu Anda tidak akan membiarkan saya pergi. Tapi pernahkah Anda berpikir, perusahaan ini tidak diputuskan hanya oleh Anda? Apa maksudmu? Saya punya orang di atas saya. Jika Anda ingin membawa saya kembali ke Eropa, Anda harus bertanya kepada orang-orang di atas saya. Apakah mereka setuju atau tidak? Apakah Anda merujuk pada? Itu benar. Itu dia. Anda dulu agak waspada terhadapnya. Sekarang Anda pikir Anda punya dukungan dan bisa menantangnya. Benarkah begitu? Gu Huai, siapa sebenarnya orang yang dia sebutkan? Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh orang saya. Bapak Martin. Nona Su, Anda memamerkan otoritas yang cukup besar. Sekarang Anda benar-benar berani menyentuh orang saya. Namanya Martin. Adalah wakil presiden wilayah Eropa. Bertekad untuk mengambil posisi presiden seluruh wilayah. Dia di dalam grup juga memiliki pengaruh yang signifikan. Terakhir kali itu, karena dia, pada rapat Dewan Direksi, mengajukan keberatan. Sehingga masalah yang Anda diskusikan ditunda. Selamat Nona Su atas kembalinya Anda ke Starglow. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Martin, Wakil Presiden, Wilayah Eropa Grup Starglow. Aku sudah lama mendengar tentang Tuan Martin. Sedikit mendengar. Aku hanya tidak menyangka Tuan Martin akan datang sendiri ke Jiangcheng. Mereka semua sudah tiba. Saya Wakil Presiden Wilayah Eropa. Bagaimana mungkin saya tidak hadir? Sejak saya bergabung dengan Starglow, saya sudah lama mendengar tentang pencapaian gemilang Nona Su. Saya sudah 8 tahun di Starglow dan telah mendengarnya selama 8 tahun penuh. Melihat Nona Su hari ini, benar-benar menegaskan bahwa penampilan bisa menipu. The film was Itu semua translated sudah berlalu. and narrated by Kuharap M dalam Media. pekerjaan yang akan datang, aku bisa bekerja sama erat dengan Tuan Martin dan bersama-sama berkontribusi pada grup. Bagaimana jika saya bilang tidak? Jika kau tidak setuju, maka Wakil Presiden Wilayah Eropa akan kuganti. Nona Su, posisi setingkat Wakil Presiden Eropa
Hanya Dewan Direksi yang memiliki wewenang untuk menunjuk. Anda hanya memiliki wewenang untuk menunjuk posisi di bawah tingkat ini. Saya sudah 8 tahun di Starglow. Badai apa yang belum pernah saya lalui? Anda sebagai orang lama dari 10 tahun yang lalu, seharusnya sudah lama pergi. Tetapi orang-orang di Dewan Direksi itu memperlakukan Anda seperti dewa. Hari ini, saya ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki untuk berani memecat orang saya. Tepat sekali. So Yue, bukankah Anda bertingkah sangat angkuh barusan? Sungguh orang yang mengandalkan kekuasaan. Suya, apakah Anda mencoba memutuskan hubungan dengan saya? Anda perlu memikirkan ini baik-baik. Jika Dewan Direksi tidak menyelesaikan keputusan, Anda tidak akan mendapat dukungan saya di masa depan. Aku tidak peduli. Dewan Direksi mengatakan, mereka membutuhkan diskusi singkat di sana. Saya sudah 8 tahun di Starglow. Sejak Anda meninggalkan grup Starglow, seluruh pasar Eropa diamankan oleh saya sendiri. Saya hanya tidak percaya, siapa lagi yang memiliki kemampuan lebih dari saya dalam posisi ini. Kecuali orang-orang di Dewan Direksi itu sudah pikun. Hei! Kabar datang dari Dewan Direksi, mengatakan bahwa Martin telah diberhentikan. Apa yang terjadi? Bapak Martin, apa yang terjadi? Saya sudah 8 tahun di Starglow, 8 tahun penuh dedikasi. Bagaimana aku bisa disingkirkan hanya dengan satu kata darimu? Kau masih belum tahu kan? Berapa banyak saham yang kupegang? Aku pemegang saham utama ini. Hari ini, jika orang lain yang berada di posisi ini untuk memecatmu, memang akan membutuhkan persetujuan dari Dewan Direksi. Tapi aku hanya butuh satu kata. Berapa banyak saham grup Starglow yang sebenarnya Anda pegang? 51%. Jadi begitu. Martin, mengingat 8 tahun kau mengabdi pada perusahaan. Demi kesalahan yang kau lakukan selama masa jabatanmu, aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Ini adalah tindakan belas kasihan terakhir perusahaan terhadapmu. Bapak Martin, apakah Anda baik-baik saja? Shen Qingyao, apakah kau punya hal lain yang ingin kau katakan sekarang? Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bawa dia pergi. Tunggu. Saya akui saya tidak sebaik Anda, tapi cinta saya pada Xiaoyan sama sekali tidak kalah dengan cinta Anda. Jika saya bisa punya satu kesempatan lagi, saya pasti tidak akan meninggalkan Xiaoyan. Aku pernah menyerahkan segalanya demi dia. Sekarang bukan saatnya mendengarmu mengatakan ini. Aku pernah menghabiskan 10 tahun mencoba masuk ke dalam hatinya. Kukira aku akan mencapai tempat itu. Sampai kau muncul. Baru saat itulah aku menyadari bahwa semua ini hanyalah angan-anganku saja. Suyu, bukan seperti itu. Xiaoyan, kamu selalu bilang kamu tidak punya apa-apa. Padahal kamu punya ibumu. Dan kamu punya Shanshan. Dan bagaimana denganku? 10 tahun yang lalu, aku datang ke sini sendirian demi kamu. 10 tahun kemudian, kamu membuat putriku memanggil orang lain mama. Mama, aku minta maaf. Itu salahku. Apakah kamu menyadari kesalahanmu? Atau, apakah kamu takut kehilangan ibu yang kaya? Apa yang kau katakan? Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu di depan Shanshan? Jika aku tidak memiliki status ini, tidak memiliki kedudukan yang kumiliki saat ini, apakah dia masih akan merasa istimewa? Suyu, dia masih. Cukup. Kita sudah mengakhirinya bertahun-tahun yang lalu. Ketika kamu mengkhianatiku, itu sudah berakhir. Jika kau tidak menyembunyikan identitasmu, bagaimana bisa ada begitu banyak masalah? Penyembunyian. Apakah kamu pikir keharmonisan keluarga dibangun di atas status? Aku sedang membicarakan kejujuran. Kejujuran. Kapan hatimu benar-benar bersamaku? Cukup aku lelah. Shanshan adalah putriku. Tetapi tindakan yang dia lakukan hari ini membuatku sangat kecewa. Apakah kamu pikir satu gelar dapat mengubah segalanya? Yang kamu pilih hari ini bukanlah seorang ibu. Ini tentang kepentingan. Mama, aku salah. Apakah kamu pikir satu permintaan maaf dapat menebus kesalahan hari ini? Semua tindakanmu hari Bill ini was translated and menginjak-injak narrated martabat by M ibumu. Media. Mama, Aku tidak akan memilih untuk memaafkanmu. Hanya karena dorongan sesaatmu. Kamu harus membayar harganya. Untuk pilihanmu hari ini, karena Anda memilih Shen Qingyao. Maka kamu harus menanggung tanggung jawab atas semua yang kamu pilih. Suyu, tapi dia masih anak-anak. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan?
Justru karena Shanshan masih anak-anak. Oleh karena itu, aku akan memberinya kesempatan untuk memulai kembali. Tapi aku tidak ingin itu hanya sekadar kata-kata, tetapi ditunjukkan melalui tindakan. Shanshan, janji pada Mama untuk tidak pergi ke sekolah bangsawan itu. Oke. Mulai sekarang, kamu harus belajar dengan giat. Dan di masa depan gunakan prestasimu sendiri untuk masuk ke sekolah impianmu. Aku mengerti. Mama, aku harus menggunakan usaha dan dedikasiku sendiri untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Itu benar. Dengan cara ini, segalanya akan benar-benar menjadi milikmu. Kalau tidak mudah saja untuk tersesat. Sama seperti Bibi King Yao. Tepat sekali. Sama seperti Bibi King Yao. Gu Huai, pekerjaan Xiaoyan. Biarkan dia mencarinya sendiri. Perusahaan kita membutuhkan orang dengan kemampuan sejati. Dimengerti. Apa? Jadi pekerjaanku selalu diatur olehmu. Aku sudah memberitahumu berkali-kali, tetapi kamu tidak mau mempercayainya. Bukan. Semua ini gara-gara Shen Qingyao. Dia bilang dia bisa membantuku mengatur pekerjaan. Seharusnya aku tidak mempercayainya. Oleh karena itu, kepercayaanmu padanya selalu melebihi kepercayaan yang kuperoleh sebagai istrimu selama 10 tahun. Suyu, dengarkan aku. Cukup. Cie Ogu, kapan kita akan berangkat ke Eropa? Nona Su, kita mungkin tidak bisa pergi ke Eropa lagi. Apa maksudmu? Bagaimana ini bisa terjadi? Benarkah begitu? Kantor pusat pindah ke Jiangcheng. Ya, Dewan Direksi selalu percaya bahwa lingkungan geografis dan potensi pengembangan Jiangcheng lebih cocok untuk pengembangan jangka panjang grup. Selain itu, ini juga merupakan bentuk sambutan atas kepulangan Anda. Ini adalah kabar baik yang tak terduga. Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Anda grup akan menemui perkembangan dan peluang yang lebih baik. Pasar masa depan. Momentum domestik memang kuat. Tidak ada keraguan tentang poin ini. Karena memang begitu keadaannya. Aku akan mempertimbangkan kembali rencanaku dan menjadikan Jiangcheng titik awal baru grup. Xiaoyan, pernikahan kita sudah berakhir. Tapi aku masih ibu Shanshan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mendidiknya. Suyu, maksudmu, kita bisa membesarkan anak kita bersama kan? Aku janji, aku tidak akan pernah membiarkan orang luar ikut campur lagi dalam cara kita membesarkan anak kita. Hanya kita berdua. Jangan salah paham. Aku hanya menjalankan tugas seorang ibu. Tanggung jawab yang harus dipenuhi. Itu tidak ada hubungannya dengan hal lain. Shanshan, nanti kamu mau tinggal bersama Mama? Atau dengan ayah? Shanshan, tentu saja kau memilih ayah. Pikirkanlah, ibu akan sering datang menemuimu nanti. Keluarga kita yang bertiga akan seperti dulu lagi. Kau pilih ayah dan tinggal bersama ayah. Xiaoyan, jangan menyesatkan anak itu seperti itu. Meskipun Shanshan adalah anak kita. Di antara kita, sama sekali tidak ada kemungkinan. Ayah, aku minta maaf. Aku ingin tinggal bersama Mama. Kalau begitu mari kita pergi. Xiaoyan, bertanggung jawablah atas tindakanmu. Kau sudah berubah. Mungkin. Orang selalu berubah. Terutama saat menghadapi pengkhianatan dan kebohongan. Aku benar-benar salah. Aku tahu aku salah. 6 tahun kemudian. Mama. Selamat Shanshan. Kau akhirnya diterima di universitas impianmu. Mama, saya baru mengerti sekarang bahwa kebahagiaan yang dicapai melalui usaha saya sendiri benar-benar 100 kali lebih besar. Putriku Shanshan akhirnya sudah dewasa. Mama, itu ayah. Shanshan, selamat atas terwujudnya impianmu. Terima kasih ayah. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Waktu berlalu begitu cepat. Shanshan sudah setinggi ini. Benar. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Cukup baik. Apakah kau ada waktu malam ini? Lupakan saja. The film was translated and narrated by M Media. Mama, mengapa ayah pergi? Apakah Mama belum memaafkan ayah? Sudah lama sekali. Tidak ada yang perlu dimaafkan atau tidak dimaafkan. Orang selalu membuat pilihan.
Setiap langkah yang diambil, mulai sekarang, adalah membayar harga atas pilihannya. Kau akan mengerti nanti. Ibu ada konferensi pers malam ini. Ayo pergi, ketika saya besar nanti. Saya harus menjadi seperti Mama, seorang desainer yang hebat. Tidak, saya ingin menjadi lebih baik dari Mama.